itu juga dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, ini itu faktor-faktor yang bikin kecelakaan itu ada 3. Yang pertama itu manusianya, kendaraannya, dan lingkungannya. Nah, kalau lingkungan kita nggak bisa ubah. Ada orang bisa mencegah hujan turun? Nggak ada. Kalau pawang hujan itu dia ilmunya terbatas. Nggak semua orang punya ilmu kayak gitu. Ada orang bisa mencegah ibaratnya matahari panas-panasnya, terus mencegah aja matahari turun cuma awan, nggak ada kan? Nah, kalau faktor kendaraan gimana? Bisa kita perbaiki? Bisa. Jadi jangan sampai nanti teman-teman sekalian punya motor nggak dirawat. Sayang sekali, apalagi kita orang Honda kan. Nah, yang paling berat itu perubahannya adalah faktor manusianya, faktor kebiasaan kita, karena ini hubungan dengan kita. Nah, itu tadi. Kemudian supaya naik motor yang aman tuh, apa kira-kira? Ayo, ada yang terpikirkan supaya kita naik motor tuh enak? Apa yang terpikirkan? Silakan, kita minta pendapatnya. Kalau tadi Pak Foto bilang fisik, kalau kan naik motor itu supaya nyaman, apa yang harus kita siapkan? Helm. Nah, oke. Kita bahas sesuatu ya, helm. Nah, helm itu seberapa penting sih bagi kita semua? Sangat penting. Ya, MotoGP pembalapnya kalau nggak pakai helm, bayangkan bola matanya keluar itu. 310 dari motornya. Saya aja bawa motor paling kencang 176, naik CBR 2,5. Itu udah ngapain saya pegang motornya, saking kencangnya itu motor 2 silinder. Apalagi MotoGP kan. Nah, bayangkan kalau kita ngebut nggak pakai helm, mata kita tuh entah kemana-mana tuh, bibirnya mungkin kayak bibir komeng ya, kemana-mana kan. Nah, helm ini ada tipsnya. Nah, oke. Gimana kita milih helm yang baik? Yang pertama, usahakan warnanya cerah. Kenapa warnanya cerah? Biar gampang kelihatan sama pengendara yang lain, terutama yang dari belakang. Yang kedua apa? Usahakan yang pakai visor atau kaca atau mikanya. Nah, ini usahakan yang visornya bening. Jadi kalau dipakai siang dia bisa, dipakai malam juga bisa. Nah, ini kalau dipakai siang misalnya kan, nah kita masih kelihatan. Malam apalagi. Bayangkan kalau kacanya hitam atau kacanya pelangi. Nah, itu nggak akan nyaman. Jadi usahakan warnanya yang kacanya bening. Nah, kemudian apa lagi? Jangan lupa kalau pakai helm ini. Nah, ini yang paling banyak. Udah pakai helm, tapi nggak diklik. Nah, tadi pagi saya sama Pak Budi ada jumpa konsumen di dealer. Dia ngambil STNK sementara. Ibu itu udah pakai helm, tapi belum diklik. Nah, ini simple, sepele. Tapi kalau ini nggak diklik, seandainya Malang Sekijau Mato ya. Nah, kita dapat kemalangan, kita jatuh, helmnya terlepas dari kepala dan kepalanya menghantam ke aspal. Aduh, itu sangat sayangkan sekali. Nah, makanya harus pastikan klik dulu. Nah, jadi kita naik motor tuh banyak gini, naik motor tuh ada yang harus kita siapkan. Jadi sama kayak kita mau main futsal, kita mau main badminton atau apapun, pasti ada yang harus kita siapkan. Nah, naik motor salah satunya helm, biar helmnya melindungi kita. Nah, jadi selain warnanya cerah, visornya bening, jangan lupa diklik, dan pakailah helm yang ukurannya pas dengan kepala kita. Nah, kalau misalnya Adi, ukuran kepalanya S, jangan pakai yang L, karena helmnya nanti akan kedodoran. Nah, apalagi misalnya Vela, misalnya kepalanya M, jangan pakai yang S, bakalan sempit, nggak nyaman. Nah, itu tips untuk milih helm. Kemudian tambahan ya, dianjurkan kalau milih helm pastikan ada logo SNI-nya. Kenapa? Karena kalau logo SNI ini nggak ada, aduh sayang sekali. Karena ini penanda helm yang kita pakai itu punya standar yang bagus. Kalau di kita ada SNI di Indonesia, nah dia ada DOT dan lain-lain. Nah, kita minimal yang harus ada SNI-nya. Nah, terus ada pertanyaan, di motor di dealer helmnya hitam, itu helm standar. Nah, kadang konsumen ada yang cukup pakai helm standar, ada yang enggak. Kalau saya pribadi, saya selain mendapat helm standar, saya pasti beli helm lagi. Minimal saya beli helm itu sekali 2 tahun minimal ya, karena kalau udah 2 tahun ke atas helmnya pasti udah nggak tren lagi, udah ketinggalan zamannya gitu. Nah, jadi juga seperti itu. Kemudian selain helm apa lagi bang? Kira-kira supaya naik motor nyaman? Jaket. Abang dari leasing? Basah. Kira-kira gimana? Nyaman nggak? Pede nggak? Sekalipun kita mau kasih pak, ada Scoopy ready limo di dealer kan, tapi bajunya basah nih. Nyaman nggak? Nggak nyaman ya. Nah, memang dianjurkan pakai jaket. Ada yang bawa contoh jaket di sini? Aduh, jaket siapa itu nih? Coba pinjam nih, oke nih. Pinjam dulu nih. Nah,
jaket ini ada banyak kesalahan orang dalam memakai jaket. Yang pertama, jaketnya dibalik. Coba pakai jaketnya dibalik deh. Di sini, di depan. Ini. Nah, kita dibantu Adi sebagai model kita. Nah, ini apa? Ya. Pak korban diperankan oleh ini ya. Coba pakai jaketnya dibalik. Nah, ya seperti itu. Nah, ini yang paling banyak ada di jalanan. Setiap pagi dan sore hari, saya paling banyak jumpa yang seperti ini. Dingin. Oke, kita lihat sekarang. Nah, seandainya kalau kita bilang dingin, ya, kalau seperti ini kita naik motor, coba tangannya diluruskan seperti ini. Nah, angin dari mana? Dari depan. Angin dari depan akan menimpa bagian jaketnya, akan ya akan seperti ini. Nah, makanya banyak orang di jalan kalau jaketnya dibalik pasti kondisinya seperti ini. Jadi ini nggak ditutupi gitu. Jadi otomatis tambah dingin ya, Pak. Nah, yang pernah kecelakaan salah satunya kenapa? Pakai lagi terjadi. Jadi pas lagi jalan, jaketnya udah turun kayak gini, udah tangannya luruskan. Nah, tangan yang satunya ini menjangkau, menaikkan yang ini. Sebaliknya juga ini jangkau, naikkan ke sini. Nah, sementara naik motor kita butuh fokus ya. Nah, kita udah jalan, sibuk seperti ini, tahu-tahu melintas kambing, ada kambingnya, melintas kucing mana? Bunyi kucing gimana? Pandai ya, kucing. Itu hewan ya. Seandainya yang melintas mantan misalnya, kita lagi naik motor, jaketnya lagi gini kan, kita kaget. Hasilnya seperti apa? Bilang fokus, bilang keseimbangan, jatuh. Makanya kalau pakai jaket, mohon jangan seperti ini. Nah ini salah. Kenapa? Pasti akan melorot jaketnya. Nah coba pakai yang benar nih. Kita kasih lihat. Karena kita orang Honda loh. Kita orang Honda ini yang kasih contoh ke konsumen kita. Nah coba dipakai dengan pasang settingnya nih. Nah kalau tadi dingin ya Pak ya. Kalau sekarang kita lihat. Kalau seperti ini apakah masih dingin lagi? Enggak nih. Langsung angin katanya. Nah, kalau pakai jaketnya seperti ini, apakah dia ada kemungkinan melorot? Nggak ada. Nah, coba pakai helmnya nih. Helm kita kasih lihat. Ini ada sarung tangan, boleh saya pinjam dulu. Cuma sebelah, ada lagi. Cuma sebelah ya. Oke, nah kalau Adi udah pakai seperti ini misalnya. Mau helm. Oh, coba helm. Oh, nggak ada lihat. Ya, coba. Ini dia Bang. Nah, seandainya si Adi udah berkendara seperti ini, coba tutup visornya. Nah, duduk sini, praktek saya lihat. Nah, kita kasih sesi praktek ya. Nah, kira-kira apakah masih dingin lagi? Tentu dinginnya akan berkurang karena jaketnya udah melindungi badannya. Nah, kalau dia berangkat dari Kiliran jauh sampai Teluk Kuantan yang jaraknya hanya 65 km. Ya, saya udah ukur, saya dari sana soalnya, istri saya orang sana. Nah, seperti ini misalnya. Apakah dia akan kedinginan? Tentu nggak akan terlalu kedinginan. Bandingkan dengan kita nggak pakai jaket. Nah, helm misalnya, dia udah pakai helm, udah bagus seperti ini. Nah, misalnya ada perbaikan jalan, ada debu. Kalau dengan helm seperti ini ada melindungi? Ada, meskipun tidak maksimal tapi ini ada. Nah, ini kalau seperti ini kondisinya, saat dia jalan dekat ataupun jalan jauh, dia masih akan merasakan nyaman. Nah, terutama bagi teman-teman yang sering ke lapangan, jangan lupa nih, minimal pendampingan seperti ini. Jadi kerennya nggak akan kurang kok, kegantengannya nggak bakal kurang ya Pak ya, masih ganteng ya Pak ya. Nah, malah yang seperti ini yang calon imam yang baik nih, calon kepala keluarga yang baik. Kenapa? Diri aja dijaga kan, apalagi rumah tangga ya, lapar ya. Oke, turun nih, makasih nih. Nah, helm udah, jaket udah, pakaian udah, apa lagi? Sepatu, oke. Sepatu, kenapa dia anjuran pakai sepatu? Nah, coba maju kan, jangan kan. Nah, siapa namanya kan? Hah? Roli, oke. Kirain Dina tadi. Dinafkahi, oke. Roli seperti ini naik motor. Coba naik motor dulu. Nah, seandainya naik motor seperti ini, pakai sendal, pernah jatuh dari motor? Belum, jangan sampai ya. Nah, naik motor seperti ini, terus motornya jatuh. Di bagian kakinya ada tulang menonjol dua, apa namanya? Mata kaki. Sampai sekarang, ya, orang yang jatuh dari motor, nggak pakai sepatu, mata kakinya melawan aspal. Aspalnya belum pernah lecet, mata kaki yang hancur. Nah, mata kaki yang mana nih? Tulang yang ini. Jadi kalau ini kena ke aspal, ini sangat disayangkan sekali. Kalau kita naik motor pakai sendal. Nah, tapi rumah saya dekat Bang. Rumah saya tuh yang atap merah tuh. Nah, sekarang kita nggak bisa sebut apa ya, kalau kita di orang Minang kita percayai untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat di tulang. Ya,
Kalau bagian pertamanya oke lah, nggak rezeki kita sebut. Tapi kalau bagian keduanya, Malang ada Petula, kayak Malang Sekijau Mato. Rumahnya oke tuh yang atap merah, cuma jarak 100 meter dari sini. Baru keluar dari pos ngeng, lewat motor kancam, disenggol pemungkunya jatuh. Nah, kita kan nggak tahu nih. Nah, kita setidaknya persiapan kalau kondisi seperti ini, mohon ini dianjurkan jangan sampai seperti ini. Ya, ini kondisinya udah jelas beda sama yang Adi tadi, tapi setidaknya ini semoga jadi masukan bagi kita semua. Kemudian sebagai penutup terakhir, nah naik motor itu ibaratnya gini, saya nyebutnya naik motor itu adalah kebutuhan. Kenapa? Dari tahun 99 saya pertama belajar bawa motor sampai sekarang Pak, udah 20 tahun saya naik motor, bawa motor. Itu saya jatuhnya udah berkali-kali. Terakhir saya jatuh itu 2010. 2010 itu saya nabrak mobil marinir di Batam Center kejadiannya. Jadi mobilnya mau belok kanan U-turn, motor yang saya tumpang teman saya, dia masuk dari kanan, alhasil nabrak pintu, jatuh. Saya luka-luka, dikejar sama marinirnya. Kenapa dikejar ya? Militer. Nah, itu pengalaman saya. Itu 2010 terakhir. Kalau yang jatuh-jatuh seperti jatuh pas latihan tahun lalu ya, Desember lalu saya juga pernah jatuh dari motor, jatuh dari CB, ditimpa lagi sama CB ya. Tapi itu pas latihan. Nah, pas naik motor di jalan saya nggak kebayang kalau misalnya jatuh lagi itu akan seperti apa dampaknya. Mungkin kalau saya buka topi ini di hidung saya ada bekas jejak, ini jejak luka. Lukanya kenapa? Saya pakai helm yang ada petnya. Jatuh nabrak orang naik Astra Grand, lampu sennya kiri. Dianya belok kanan, saya tabrak, jatuh kena trotoar. Ini Pak, helmnya melipat, petnya ini disayat. Untung hidungnya ada batang. Kalau nggak ada batang, matanya disayat. Nah, jadi keselamatan itu dimulai dari diri sendiri. Dan harapan kami, ya kita semua, terutama teman-teman di lapangan nih, dapat menjadi contoh yang baik. Jangan sampai nanti kita orang Honda, tapi kita nggak safety. Nah, karena kita di Honda punya safety riding, yang ada tagline-nya cari aman. Jadi naik motor itu bagi saya adalah kebutuhan, saya rasa bagi teman juga kebutuhan, dan harapannya semoga kita dapat berkendara lebih lama lagi dengan tujuan yang lebih berbagai macam tujuan, dan semoga kita dapat meraih target kita dalam bekerja dengan naik motor, terutama motornya Honda ya. Nah, semoga teman-teman di lapangan maupun yang di dealer, yang di pos juga dapat berkendara dengan aman, nyaman, dan dapat membantu kelancaran pekerjaannya. Oke, amin. Baik, saya tutup. Tepuk tangan dong untuk Roli. Saya kembali. Oke, dari yang saya sampaikan tadi. Nah, ini sebenarnya saya menyampaikannya kepada semua yang naik motor. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas mungkin? Apa? Kakak silakan, ada yang mau tanya? Ya? Oke, saya mau buka. Boleh buka yang tadi? Bisnis tadi. Kita coba.